Persatuan Pencak Indonesia. Oh, Perpi itu Persatuan Pencak Indonesia. Tadinya seperti itu. Oke. Itu karena itu cikal bakal IPSI sebenarnya. Dulu Ya, sebelum. oke, siap. Benar itu. Ya. Bahwa ternyata memang Doro Hari itu masing kembali lagi tadi ya. Ya. Masing-masing yang belajar sama beliau punya ciri khas masing-masing. Dengan ajak pawe dan lain sebagainya, aku kudu terata suwani senior yang udah agak latihan itu, yuk saiki ono pawe pencak segala itu 2012 sih. Alon-alon gitu ya. Iya. Pertama pawe itu kan di alon-alon gitu. Wah, aku datang gereti. Itu kan. Tapi terlaksana dan itu panjang punya kami juga. Lumayan itu. Setelah dikumpulkan berarti kan tanpa disadari itu membuat betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Salam ngagri meja, salam bahasa duluran. Teman-teman, tetap dengan like, subscribe, dan share channel kita. Semoga channel itu tetap bertahan. Tetap fungsinya kami adalah untuk pendataan tentang meninggalkan jejak digital beberapa data-data perguruan silat di Jogja dan sekitarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena sudah terjadi beberapa kali kita typing dari beberapa luar kota. Dari mana kemarin itu ya? Termasuk dari Mojokerto, segala macam, dari Jakarta. Mungkin nanti berikutnya akan kota-kota lain. Oke, kali ini saya kedatangan tamu terhormat. Ya. Kamu jangan ketawa, Tom. Tamu terhormat, tamu yang apa ya? Ngancani saya loro-lopo di Pencak Malioboro Festival, Mas Anto Sugiarto. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Salim dulu dong. Siap. Mas Anto. Siap. Anto Sugiarto. Siap. Cuman setahu saya di kantor namanya Pak Gi. Ya Mas ya. Nih. Panggilannya siapa sih Mas dari asli ini? Nah aku awal dulu biasanya manggilnya Mas Anto. Jadi kalau aku ke kantornya itu mencari Mas Anto, bingung kalau penggong. Oh Pak Gi. Itu nama gaul Mas. Mas Anto itu nama gaul saya. Asik. Lalu Sugiarto asli ini. Anto itu nih sejarahnya. Enggak, maksudnya yang tercatat di dulu itu waktu SD pertama itu Anto Sugiarto. Waktu itu kan pemutihan akte kelahiran. Saya nggak menemukan kartu bayi saya. Ternyata saya milih Sugiarto karena absen ini nomor 1 terus Mas, naik A itu Mas. Nah, hampir disuruh kan nomor 1 terus, akhirnya ganti Sugiarto di akte, ngurus dilalah surat bayinya ketemu mung Sugiarto. Berarti ketemu dengan Anto ini orang ngerti apa? Orang ngerti Mas, aku ya heran. Biar aku terus disebut bapak ibu dulu nggak tok. Gitu mungkin Sugiarto terus Anto. Oh, pantas orang ngerti. Ya toh, mudahnya orang ya. Awade Mas Anto mau ini Anto sopo ya? Oh Pak Gi, oh iya Pak Gi. Aku agak dong. Bulannya Anto ini jeneng gaul. Nah kita kan jeneng nakal ya. Antar takoni posisi Anto. Sering kecelek Mas, jeneng Anto biasanya gede dhuwur. Tinggi banget. Teman-teman, Mas Anto ini apa ya? Orang apa ya Mas? Aku nyebut ASN ya toh. Iya. Aktif dia di kantor wali kota. Selama ini kami banyak dibantu sama Mas Anto. Andai kata ada rapat-rapat komunitas. Jadi kami bukan bebas lah, izin yang beradab, ya, izin resmi. Kemudian Mas Anto yang mengurus. Memang ketentuannya adalah selain di luar jam kerja ya Mas ya, kami boleh memakai
menggunakan tentunya dengan tetap tidak bisa mendadak berapa hari sebelumnya Mas Anto yang ngurusin, terutama untuk hubungan dengan Pak Wali Kota dan segala macam. Mas Anto lah yang biasanya nyambung ke itu orang juk disanggong ketemu wali kota telung dino patang dino itu tetap prosedural tetap pakai surat dan segala macam ya. Mas Anto, supaya teman-teman ketahui juga Mas Anto ini aktif di perguruan silat Krishnamurti. Siap. Nggih. Sik Mas, Krishnamurti iki karo hubungane karo Ndoro Hari segala macam piye Mas? Sithik critakake Mas. Ya ini mau tidak mau kita harus bersinggungan dengan, kalau kita bicara tentang Pencak Krishnamurti, mau tidak mau bersinggungan dengan Pencak Tejokusuman. Karena memang cikal bakal kita lahir di Tejokusuman. Dan ini mohon maaf nanti mesti akan bersinggungan dengan perguruan lain yang serumpun dengan Pencak Tejokusuman. Ada perguruan saudara-saudara kita Mas, sehingga barangkali nanti saya matur ini ada hal-hal yang mungkin kurang pas, tolong nanti dikoreksi, di komen di YouTube kita mungkin masih cuman sepengetahuan kita dari perguruan Krishnamurti dan apa yang telah kita alami, bahwa kita cikal bakalnya adalah dari Raden Mas Harimurti, cucu Sultan Hamengkubuwono ke-7. Oke, siap. Putra dari KGPH Tejokusumo. Itu putra Sultan Hamengkubuwono ke-7. Putra ya. Putranya. Beliau termasuk empu tari yang terkenal pada masanya waktu itu. Itu Ndoro Tejonya? Iya, Ndoro Tejonya ya, dia mendirikan KBW namanya Krido Bekso Wiromo itu sekitar tahun 1918. Sekitar tahun-tahun itulah. Oke. Dia pendiri KBW. Nah, itu kirap Krido Bekso Wiromo. Oke. Nah, termasuk Ndoro Hari itu salah satu juga pelatih tari waktu itu. Putrane itu. Termasuk pencaksilat. Nah, murid-murid yang beliau asuh itu ya sebenarnya dulunya itu hanya kanan kiri pendopo itu. Biasanya kanan kiri pendopo Tejokusuman ya. Oke. Tejokusuman itu biasanya penduduk sana itu bisa tari ya bisa pencak. Bisa tari, ya bisa pencak. Ya. Karena itu udah kesatuan. Karena gitu. Ajar tari juga ajar pencak. Karena Ndoro Hari sendiri memang menyukai pencak. Oke. Biasanya yang tadinya belajar tari, terus juga ikut belajar pencak Ndoro Hari gitu. Karena saat Ndoro Hari memperagakan tari itu sangat atraktif dan itu ternyata dijiwai oleh gerak-gerak pencak itu. Kalau Ndoro Hari sendiri pencaknya dari mana aja? Kalau boleh kalau tak tahu lah, kira-kira aja, singkat aja supaya tidak terjadi kericuhan. Siap. Intinya seperti ini, monggo. Ndoro Hari itu kan lahir di tahun 1907. Oke. 1907 tepatnya 6 Agustus itulah kalau tanggal nasional. Artinya kan tahun-tahun sebelum itu kan sudah ada perguruan-perguruan yang tua. Seperti Cimande segala itu ya. Sebagainya itu yang ada di Jogja ya. Iya, Jogja sekitarnya maupun Jawa Barat, Minang dan sebagainya. Bahkan aliran-aliran santung dari luar negeri pun beliau mempelajari keseluruhan dan menguasai waktu itu, konon kabarnya waktu itu, dari ilmu fisik maupun sampai kanuragan. Beberapa kiai yang beliau datangi dan dalami itu beliau menguasai, sehingga berarti berbagai macam. Oke, siap. Nah, tapi beliau belum mengajarkan dan belum menciptakan sebuah perguruan pencak Tejokusuman itu tadi. Karena sebenarnya juga pencak Tejokusuman itu kan hanya istilah karena di dalam Tejokusuman. Karena beliau itu sebenarnya dulu tidak berkenan mendirikan sebuah organisasi tadinya. Oke. Gitu, jadi lebih serius sebutnya aliran Tejokusuman gitu aja ya kira-kira. Tejokusuman. Ya, oke. Nah, sehingga dari sekian banyak ilmu itu
beliau menciptakan sebuah gerak-gerak yang menurut beliau itu lebih mengambil intisari dari masing-masing perguruan tadi. Sehingga terciptalah gerak-gerak yang saat ini kita dalami ini. Ciri khasnya ya lugas gitu. Geraknya lugas karena pada masanya itu kan masa penjajahan. Jadi juga kita bagaimana cara bisa melumpuhkan lawan secara terlihat gitu. Oke. Itu kira-kira tahun berapa, Mas? Kira-kira maksudnya Mas Ndoro Hari itu aktif untuk itu, Mas? Aktif untuk itu mulai tahun usia beliau 13 tahunan. 13 tahun berarti kalau 13 tahun jadi sekitar tahun 1920-an. Jadi sekitar 1920 loh, coy. Ini beliau menguasai beberapa ilmu sembari sambil meningkatkan. Sehingga saya dengar juga belajar boxing juga ya? Iya, apa nganu karate, judo, segala. Judo juga. Iya. Ya. Jogja itu memang pada waktu itu menjadi tumpuan beberapa tempat ke sini ya. Kalau nggak salah saya juga sempat dengar ada beberapa guru silat kungfu dan segala macam di Jogja ya. Betul. Ya. Terus. Karena beliau waktu itu juga senang berkelahi waktu itu kan ada yang namanya sabu itu kan sambo ya. Itu sebuah pertandingan tertutup. Kalau sekarang ya tertutup karena memang sangat beresiko dan berakibat fatal karena dibebaskan untuk menggunakan senjata apa saja, sehingga beliau harus menguasai beberapa ilmu itu. Sehingga dan konon katanya dari cerita maupun sejarah beliau belum pernah terkalahkan di saat itu belajar tanding sambo itu. Sambo. Di era-era itu. Itu biasanya dibatasi cuma 4x4. Meskipun ada wasitnya juga. Tapi kan kalau MMA dulu ya Mas. Kalau sekarang mungkin seperti itu, tapi kalau mungkin di Jepang bukan MMA apa? UFC. Ya, tapi pakai senjata. Wah, tidak banyak, tidak jarang yang usus terburai segala. Makanya itu disebutnya dia termasuk rahasia, dirahasiakan itu. Karena untuk judi taruhan. Orang-orang zaman dulu. Si Cino apa sih Ini jadi judi itu memang dari dulu teman-teman. Salah ya. Dulu tidak online, tapi langsung taruh bandari. Itu masa mudanya ya. Oke. Itulah kira-kira sehingga terbentuklah gerak pencak yang seperti sekarang ini. Nah, pertanyaannya adalah kemudian munculnya Krishnamurti itu bagaimana? Krishnamurti itu sebenarnya muncul di belakangan, Mas. Karena di era beliau tadi saya matur, sebenarnya keorganisasian itu beliau tidak berkenan saat itu sebenarnya. Secara pribadi beliau tidak berkeinginan untuk membentuk apa yang disebut perguruan silat. Perguruan silat. Oke, siap. Karena terus kaitan dengan manajemen dan sebagainya. Dan nanti kekhawatiran beliau itu mesti dari beberapa murid itu nanti kan jadi guru di masing-masing muridnya. Ya. Nah, saat ini beliau masih sendiri katakanlah menurunkan ilmu, tapi bagaimana ilmu yang sudah diturunkan ini di kemudian hari dikuasai oleh murid-muridnya, dikembangkan murid-muridnya, mesti memanagenya katakanlah ada berbagai macam benturan-benturan, karena beliau sangat paham sekali terhadap karakteristik murid-muridnya waktu itu. Jadi sebenarnya kita juga seperti itu sih, kalau seorang guru yang bijaksana menurunkan ilmu kepada muridnya itu sesuai karakter dari masing-masing ciri khas muridnya, kemampuan dari segala. Ya, itu ciri khasnya ya sebenarnya. Iya, sehingga murid satu dengan yang lain itu berbeda, sangat berbeda. Ya. Dan ini kalau boleh dikatakan kebijaksanaan beliau, setiap murid itu merasa dimanjakan tanpa diketahui yang lain. Katakanlah saya diberi ilmu A, si sana nggak ilmu A, sehingga dianggap yang hanya diberi ilmu itu cuma si dia.
orang ini. Yang murid sana diberi ilmu B, katakanlah seperti itu ya, untuk menguasai gerak-gerak yang. Dan dia hanya merasa bahwa dia dianak-maskan juga, sehingga setiap murid itu merasa dianak-maskan. Oh, berarti pada waktu itu memang Ndoro Hari punya murid-murid terdekat pada waktu itu. Iya. Oke. Dan punya spesialis-spesialis yang menurut beliau, ini bagus untuk karakter ini, karakter bawah, karakter tendangan, karakter kuncian dari atau maupun kanuragan. Lalu, nah sehingga seandainya itu nanti jadi organisasi, ini bagaimana memanagenya? Karena mereka belum menyatu terkait dengan keilmuan itu. Tapi karena waktu itu yang kegigihan Pak Sukowinadi almarhum itu salah satu murid juga yang potensial, Barjo dan sebagainya. Beliau itu seorang manajerial ya, jadi memang dulu purnawirawan ya, aktif di angkatan ya. Dan beliau ngerayu istilah zaman Ndoro Hari kan gitu. Ngerayu kalau suruhnya beliau, ilmu ini nanti mau dikemanakan kalau kita dilepas tanpa ada ikatan perorganisasi. Nah, beliau mempertimbangkan seperti itu. Terus akhirnya juga atas pertimbangan itu ning tulung di hati-hati tenang sing dipentingi sedulurane ya. Dari masing-masing murid itu yang dipenkan itu harus persaudaraan. Berarti waktu itu punya murid dalam beberapa gitu ya? Iya. Oke, siap. Spesialis seperti itu ya. Terus? Nah, sehingga akhirnya beliau mengestoni lah istilahnya, tapi dengan catatan yang tadi itu penting. Tapi beliau sendiri tidak mensahkan bahwa itu perguruanku itu buatan sih? Buatan. Hanya di Sumatera. Misalnya Palilah ngasih izin, Palilah tuh izin. Ini makanya sekitar tahun 22 ya? 1932, maaf. 1932 itu. 1932. Berdirilah Perpim waktu itu. Perpim? Iya. Apa itu? Perguruan Pencak Indonesia Mataram. Perguruan Pencak Indonesia Mataram. Ya. Perpim. Pertama kali itu munculnya. Oke, terus Perguruan Pencak Indonesia Mataram. Nah itu tahun kalau nggak tepatnya 28 Oktober itu, Mas. 28 Oktober 32. Nah itu disahkan Perpim oleh Pak Sukowinadi waktu itu, dan yang meresmikan bahwa mencetuskan itu waktu itu. Jadi karena beliau ahli di manajerial manajemen kan, beliau sangat kompeten di situ, sehingga terus berkembangnya waktu tahun 1935 itu baru berubah ke Perpi. 35 itu baru berubah ke namanya Perguruan Pencak Indonesia. Persatuan waktu itu sudah jadi persatuan, bukan perguruan lagi. Persatuan Pencak Indonesia. Perpi tanpa M. Jadi kalau dulu Mataram ya, tapi P-nya itu dulu perguruan, sekarang Perpi jadi persatuan. Persatuan Pencak Indonesia. Perpi itu Persatuan Pencak Indonesia. Tadinya seperti itu. Itu karena itu cikal bakal IPSI sebenarnya. Dulu sebelum. Siap. Benar itu. Ya. Jadi beliau itu sudah punya gagasan tentang organisasi pencak seluruh Indonesia ya. Nah, makanya sekitar tahun 35 itu berubah nama itu tadi, dari Perpi menjadi Perpi sebenarnya itu. Persatuan Pencak Indonesia. Nah, berkembangnya waktu itu kan 32 ya, setelah kemerdekaan 45 ya, itu pemerintahan sudah terbentuk dan lain sebagainya, muncullah perguruan perkumpulan pencak yang misinya menyatukan pencak dari semua aliran itu, Mas. Jadi semua dulu itu terus ada yang namanya
Gapensi, Gabungan Pencak Seluruh Indonesia. Siap. Ada PPSI, Persatuan Pencak Seluruh Indonesia kayak gitu. Terus ada IPSI Jawa Tengah, gitu. Itu sudah ada IPSI tapi Jawa Tengah. Siap. Jadi teman-teman ini data valid ini, termasuk data valid tentang sejarah di Jogja loh ya. Ya di Jogja, ini saya di Jogja nih. Nah terus setelah itu oleh pemerintah, tapi setelah itu udah terbentuk dengan pemerintah merasa istilahnya perlu ini organisasi ini disahkan. Akhirnya yang dipilih IPSI mas namanya. IPSI Yayasan Sangkarangi Pancasila. Nah, waktu itu sempat ada pro kontra yang perselisihan antara Gapensi dengan IPSI Jatengnya itu, karena IPSI yang digunakan jadi IPSI Jateng, termasuk PPSI waktu itu. Kalau PPSI dulu di seni budayanya yang dulu. Kalau nggak salah PPSI itu Jawa Barat ya, Tip ya? Jawa Barat. Banyak kan masih di Jawa Barat. Jadi itu dulu yang difokuskan seni budayanya. Oke, siap. Kalau Gapensi itu di olahraganya. Oke, siap. Terus di bola jadi IPSI itu tadi. Jadi IPSI 3 tahun setelah kemerdekaan kalau salah ya. Sekitar itulah. 48 ya. IPSI terbentuk itu 48 ya. Ya sekitar itu. Nah, itu terjadi IPSI, terus pernah terjadi ada agak posisi antara Gapensi dan IPSI Jatengnya itu, karena yang digunakan IPSI itu ya, IPSI-nya Jateng. Nah itu sejarah masa lalu nih Mas ya. Terus Perpi ternyata tidak mau ikut konflik, tetap dia mendirikan Perpinya itu untuk perguruannya, sehingga misi Pak Sukowinadi untuk menyatukan itu dalam tanda kutip gagal ya gagal atau tidak namanya terkait namanya ya, tapi misi rohnya tercapai jadi IPSI itu. Tapi Perpi dia misalnya jadi berarti yang Sukoni termasuk pencetus ide adanya IPSI segala macam ya. Ini salah satu kami yang benar ya, karena fakta sejarah seperti di tempat kami dari tahun-tahun kronologis itu kan. Siap. Jadi oke. Dari sisi tempatnya ya Mas Anto lah ya. Ya jadi tempat saya dan tahun-tahun segitu itu kan ya 32, 35 itu kan belum ada IPSI memang. Kan semua ada. Sehingga kami meyakini itu Mas. Terus berkembang Perpi, kami jadi satu namanya Perpi memang. Pencak Tejokusuman menjadi Perpi. Meskipun Persatuan Pencak Indonesia. Iya. Oke. Nah, setelah itu kami berkembang. Nah, seperti yang tadi saya matur. Jujur loh Mas, disambung. Nah, sorry. Ini yang saya tunggu-tunggu Mas. Semi. Nah, tahu itu ya kan nunggu ditawani Mas. Gitu Mas. Ya saya buka aku iki po. Copot tengah Mas. Ini saya. Wis tuwa ini dewa dhisik. Padahal ya umurnya lebih besar gua tuh. Lah ini nek kayak tuan rumah tenan. Tidak ini. Kayak LC ngelateni tamu ya. Cikir. Oke Mas, terus kemudian jadi setelah berkembang memang benar terlihat spesialis masing-masing itu dalam Perpi sendiri dalam mengasuh anak buahnya di masing-masing cabang itu ya memang intinya seperti itu. Dari itu dulu waktu itu ada berapa cabang Mas sudah Mas di Perpi sendiri? Ya intinya kalau dulu istilahnya tempat latihan di sana Pujokusuma, tempat latihan di Taman Siswa, tempat latihan di Veteran, tempat latihan di Tejokusuma sendiri, Bantul, Wonosari, ada itu waktu itu memang beberapa tempat kayak gitu. Besar ya? Besar itu. Nah, terus terlihat sekali memang ciri khas itu muncul. Kalau
Dan itu semuanya baik menurut kami nih. Di Perpi sendiri karena beliau di bawah Pak Suko memang misinya berkembang terkait dengan pencak itu istilahnya mendunia itulah misinya, sehingga dia fokusnya di tanding karena sudah ada wadahnya di IPSI ya, sehingga misinya di sana itu fokus tanding meskipun tidak meninggalkan tradisi. Namun kalau kami itu tradisi itu sebagai kunci pokok. Kalau yang maksudnya Krisnamurti ya sekarang ya, dulu yang asuhan Pak Barjo. Kok iso njuk Krisnamurti amarga. Nah itu makanya dari perkembangan itu kami berkesimpulan intinya ya, yang di Krisnamurti bawah Pak Barjo itu, wah ini ketoknya disatukan sulit karena misinya beda. Misinya beda meskipun tanpa meninggalkan ciri yang utama, tapi mesti kalau dalam menyusun kurikulum akan ada sesuatu yang terkalahkan di sini. Apakah kalau tradisi mesti mengalahkan kompetensi, kalau kompetensi akan mungkin tradisi akan hilang atau luntur. Betul. Nah itu dalam menyusun kurikulum pasti ini ada sesuatu yang terkalahkan, nggak bisa maju semua meskipun saya maju semua diasuh oleh guru-guru yang berbeda juga berarti kurikulumnya kan terpecah ke depan atau ada kurikulum AB atau bagaimana, sehingga kami memutuskan tahun secara de facto itu 72 ya 72 setelah 30 tahun iya kan kami 72 mendirikan pencak silat. Perpinya sendiri 32 ya? 32. 40 tahun ya, hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun ya. Ya itu sudah melewati masa kejayaan waktu itu. Mendirikan Krisnamurti, dan kami kebetulan yang sampai sekarang itu belajarnya atau belajar mengajarnya di dalam Tejo Kusuman, kebetulan yang diasuh Pak Barjo itu dipercaya mengasuh di Tejo Kusuman. Dari awal. Nah, dari beliau. Padahal itu dalamnya Dorahari Gusti Tejo. Keluarganya keluarga itu dan temurunnya. Nah kami Pak Barjo dan rekan-rekan yang lain yang ada satu misi itu memang di dalam Tejo, sehingga kita menciri khaskannya pencak Tejo Kusuma itu untuk selalu murni. Oke. Mas, menurut suara yang terdengar, kabar yang terdengar, meskipun saya jangan pancing perkara ya. Dorahari seperti tadi saya ulangkan kan punya beberapa tadi itu orang-orang yang beberapa, salah satunya Mbak Barjo. Cuma saya dengar, apakah benar Wijaya Kusuma, terus Popsi Mayu Mandunggal itu juga di dalam satu darah. Satu darah. Kami tadi baru antara Perpi yang induk kami kan, pecahnya kan Krisnamurti karena kita fokusnya di Krisnamurti. Ya oke. Berarti waktu itu memang ada beberapa istilahnya. Satu ini dan ini berdina jawabannya salah. Jadi istilahnya ini loh. Aku guru, aku duwe murid beberapa yang memang tadi itu. Jadi tadi ngendikan bahwa masing-masing punya ciri khas. Berarti Mbah Barjo, terus di Popsi itu dari siapa Mas? Saya lupa. Mbah Sopo lah aku. Terus Popsi itu ya saya Wijaya Kusuma dan segala macam. Dan ada beberapa lagi sih Mas? Ada berapa sih Mas? Ya termasuk gini Pak Nur, tapi itu dia Pak Nur BTS. Itu BTS itu, tapi BTS itu sebenarnya tingkatannya di bawahnya lagi ya. Oke. Tapi murid dari salah muridnya beliau. Oke. Jadi memang pecahannya bukan pecahan ya. Mereka masing-masing mendirikan dengan ciri khas masing-masing. Dan itu kami anggap waktu itu nih kami menganggapnya ya untuk pengembangan aja monggo, karena beliau pendirinya pun sebenarnya tidak gitu untuk mendirikan sebuah organisasi. Oh ya, karena mungkin Mbak Barjo berpendapat bahwa Dorahari itu memang
tidak iya kayak palila. Ning secara pribadi dia tidak ingin ada organisasi sendiri. Yang penting sedulurannya. Oke, siap. Mas, kembali lagi soal itu, saya tidak mau itu sejarah, tapi menarik itu bahwa Mbah Joyo nih Popsi ya, Mbah Joyo gitu ya. Dan Mbah Joyo sendiri di Popsi juga punya ciri khas tersendiri ya. Bahwa ternyata memang Ndoro Hari itu kembali lagi tadi ya, masing-masing yang belajar sama beliau punya ciri khas masing-masing. Mungkin kalau yang suka memang senang di sportnya gitu ya. Oke, Mas Krisnamurti sendiri ciri khasnya apa, Mas? Mana ya? Kalau kami kan ya apa adanya yang diberikan menurut kami dari beliau ya. Bahwa kami lugas, lalu gerak-gerakannya antara tangan kaki itu hampir seimbang gitu ya. Tidak terus spesialis tangan kaki gitu. Oh gitu. Dan kami ada ciri khas gak punya jurus, yaitu yang menurut kami ada plus minusnya juga, tapi tidak punya jurus itu maksudnya apa, Mas? Jadi jurus itu kan sebenarnya sebuah gerak-gerak dasar yang dirangkai menjadi satu rangkaian. Ya, oke. Nah itu dinamakan jurus saya gitu kan. Nah kami nggak punya. Ya punyanya ya gerak A, B, C, D itu kuasailah. Untuk merangkainya tergantung situasi kondisi. Oh, dan ngantem barang ya ono, basic ngantem. Ya, basic ngantem kan itu istilahnya bukan jurus kan, gerak pukul, basic basic gerak dasar kan. Gerak dasar aja. Oke. Nanti merangkai antara tangan, kaki, kunci atau tangkisan itu tergantung kreativitas masing-masing. Dan sebenarnya itu menurut kami intelektualitas kita untuk spontanitas dalam sebuah pertandingan atau apa gitu, itu kan nggak bisa ditentukan gerak dia mau gerak apa. Kalau jurus kan setelah ini gitu. Sehingga oleh menurut beliau waktu itu akan mudah dibaca katakanlah seperti itulah. Oke. Itu menurut kami waktu itu. Tapi kelemahannya kami kalau pas tampil dengan kerjain itu saya itu udah gak mikir, Mas. Saya tak tampil kayak gini kok apa? Itu kan sebetulnya saya memberikan kesempatan Anda untuk berintelijensi ya. Nah, kecerdasannya sampai tingkat mana? Nah itu. Oh, berarti jenengan kalau gerak itu kemudian Anda berpikir sendiri gerak dasarku tak rangkai dewi. Betul. Bahwa itu masing-masing orang berbeda bisa jadi. Sangat. Dalam seketika detik yang berbeda akan misalnya jenengan tampil nih. 10 menit, tiba-tiba saya minta lagi 10 menit lagi, kedua beda lagi. Dan makanya ini orang lali mau. Iya, saat ketemu nih, lalu saya ngenteni ya. Baru mikir. Makanya setiap orang pun juga tergantung penguasaannya dia, gitu kan. Penguasaan aku kok penake melakukan kalau gini ya selera dia. Oke. Karena ada ciri khas tersendiri, tendangannya tendangan itu kan ciri khas. Itu memang semua di Krisnamurti diajari itu atau semuanya sama? Kalau dasar bentuk harus sama. Jadi itu istilahnya bukan jurus ya, dasar tendangan seperti itu. Itu dan itu yang mungkin dalam tanda kutip bagi siswa yang harus idealis harus dapat melakukan itu akan kalau tidak tahan ya memang harus terus mending mundur gitu loh. Karena memang itu harus dikuasai tenan. Dari Pak Barjo seperti itu harus dikuasai tenan nendangi ya komodo kuwi. Itu mak cover iki serate. Nah, sehingga kadang yang mungkin kalau di era sekarang ya makanya kami sulit cari murid itu mungkin masih ditenani kok ini mau dora betah gitu kan. Abot mungkin gitu. Sehingga itu menurut kami ya Mas, analisa kami seperti itu memang. Ini kudu memang ini iki ya, tendang kaki tangannya kudu madeg benar dan itu nyelek penting gitu. Serang pukulnya adalah misalnya kaki ya tumitnya itu. Jarang kami menggunakan pisau kaki ya. Oh tidak, itu tumit. Jadi memang kalau dengan melihat saya itu lancip-lancip. Iya. Itulah. Oke, siap. Itu termasuk ciri khas yang terlihat di depan mata ya. Terlihat di depan mata. Soal basic kemudian memukul dan segala macam. Dasar aja ya toh. Dasar. Jadi tidak ada jurus ya. Tidak ada jurus.
gerak dasar kemudian dirangkai sendiri. Betul. Nah, sehingga ini akan berbeda-beda bentuknya. akan berbeda-beda. Tiap menit itu betul. Betul. Nah, meskipun kami saat mengujikan siswa itu diberi rangkaian wajib, istilah kita hanya ada rangkaian wajibnya. Iya, rangkaian wajib itu hanya membiasakan anak itu bergerak antara gerak 1, 2, 3-nya seperti apa cara komposisian geraknya itu antara tangan kaki. Itu seperti apa supaya membiasakan dari gerak-gerak dasar saat mengujikan untuk diberi rangkaian-rangkaian. Sehingga kalau kami latihan itu memang diberi rangkaian banyak sekali dan berbeda-beda, setiap pelatih memberi rangkaian yang berbeda-beda. Bahkan Pak Bajo itu setiap kita latihan, berapapun latihan beliau itu rangkaiannya sangat kaya sekali, dan itulah kekayaan kita menurut kami. Karena dia ada rangkaian wajib, ada jurus, sehingga saat beliau memberikan, ya sakelingane dewe dan apa yang pas untuk saat ini apa, peruntukannya apa. Tapi itu tidak wajib dihafalkan. Saat memberikan latihan nggak wajib, tapi saat mengujikan di kurikulum kami setelah kami berorganisasi gitu, itu ada yang diwajibkan tapi hanya untuk ujian. Hanya untuk sekedar ujian. Rangkaian wajib dan rangkaian bebas. Oke. Mas, sorry, agak serak. Sorry. Diminum Mas. Saya juga ikut Mas. Ini sudah 35 menit maksudnya Rip. Siap. Mas, sorry, saya mau tanya lagi. Apakah di Perpi dan di lain-lainnya di Popsya berlaku seperti itu juga? Atau masing-masing? Kalau jurus dari awal nggak ada. Namun setelah pengembangan kami tidak sampai memantau sampai kurikulum beliau nih. Kurikulum masing-masing itu apakah sudah terus menciptakan guru salah? Berarti sorry Mas, dari Ndoro Hari memang begitu juga? Iya. Tidak ada jurus? Tidak ada. Basic. Spontanitas kalau Tapi setelah berdiri masing-masing itu, nah itu kan tergantung kurikulum masing-masing. Oke. Seperti kami tadi. Akhirnya kan pengembangan. Seperti kami hanya menamakan rangkaian wajib, rangkaian bebas gitu. Berarti juga tidak ada nama jurus ya? Tidak ada. Jurus 1, 2, 3 tidak ada. Ajaib juga ya. Di BTS gitu juga. Kowe sing ngomong BTS toh? Yo, adit. Oh, Ya sebenarnya kok. Ya kan, Gatot kan dulu BTS. Enggak tahu. Ya. Gatot itu BTS dia dulu. Menurutnya Mas Awan ya? Ya. Sempat sama Pak Denur juga. Oke, Pak. Pak Denur. Oke. Berarti kalau gitu dari Ndoro Harinya sendiri memang tidak memberikan jurus, cuman hanya memberikan rangkaian-rangkaian, sehingga itu yang terus diturunkan kepada masing-masing. Bahwa kemudian nanti pengembangan masing-masing, tadi ada Krishnamurti, ada Perpi Harimurti, sebenarnya apa sih Perpi Harimurti namanya ya? Iya. Terus dan segala macam itu akhirnya pengembangan masing-masing gitu ya Mas. Ya? Oke, Mas. Pertanyaan saya satu. Dulu waktu kita kenal tahun 2011 akhir di veteran, itu jenengan berapa muridnya? 2011 ya, itu saat vakum-vakumnya kami. Jadi kami itu Margo opo Mas? Jadi gini, setelah sebenarnya dalam Tejo Kusuman itu bukan dalamnya milik Kasultanan Mas. Itu milik pribadi Gusti Tejo yang ada di luar komplek keraton. Nah, waktu itu gitu. Berarti itu Sultan Ground, bukan Sultan Ground. Bukan. Itu milik Gusti Tejo sendiri. Sehingga tahun sekitar 1989 itu dijual. Dalam Tejo Kusuma itu dijual bagi waris gitu ya. Dan yang waktu itu grup Gramedia yang membeli. Oh, tahun 89 itu sudah dimiliki Gramedia? Iya. Oke. Terus? 98. Oh, 98. Iya, 98. 98 itu sudah dimiliki Gramedia. 98 ya. Sekitar Septemberan kalau nggak salah. 98, sehingga tempat untuk berlatih kami itu yang tadinya di situ mati uripe sekawal lengkono itu koyo terus lokro, dan
tidak boleh untuk latihan. Waktu itu ditutup. Ya, ditutup. Kami pindah di Pakualaman tahun 98 itu pernah. Sebelah mana, Mas? Di timurnya Puri Nirmala. Puri Nirmala itu di Ya timurnya timur ngerti orang ya Mas, jenengan ngerti? Enggak sih, Puri Nirmala ki aku tahu kirinya Pakualaman, dalam Pakualaman. Cedak latihan Jembaringan itu? Bukan. Itu apa? Hotel apa itu kan? Itu sebelah, itu kan sebelah, katakanlah itu baratnya. Nah sisi timurnya itu sebelah kiri. Kalau Oh iya, ada kantor notaris segala macam kalau masalah waktu di situ ya. Ya. Oh ya. Puri Nirmala. Ya tahu. Saya karena rumah sakit jiwa. Aku rasik ya benar-benar. Sebelah timur ya. Jadi belakangnya dodolan saya. Dia dodolan itu sebelah sananya ya. Oke. Nah, terus, di situ. Kami waktu itu kayak bedol desa itu kirap pindah perguruan, istilahnya pindah camp gitu. Pindah padepokan. Hampir nangis kami berjalan kaki dari Tejokusuman ke Pakualaman itu kayak ditundung gitu loh. Pawe waktu itu masih hampir berapa ya, kalau 100 sampai 200 meter itu kirap kami itu nggak putus saat itu. Kira-kira berapa orang? Berapa ya, saya masih siswa. Enggak ding, sudah melatih ding kalau 98 itu, tapi ya masih tingkat. Nah itu kalau 200 ada. Oke, siap. 200 ada. Berarti waktu saya ketemu itu sudah pindah lagi ke Tejokusuman atau masih di Pakualaman? Ketemu 2011 itu sudah pindah ke, belum pindah ke Tejokusuman, tapi kami terus saat itu vakum. Setelah sana berlatih cuma hanya 1 tahun, kalau enggak 1 sampai 2 tahun yang ngasuh cuma saya berdua. Sekian banyak siswa itu cuma berdua waktu itu yang di Pakualaman. Mas Anto sama Mas Hendri itu, tapi sekarang udah enggak aktif lagi. Berdua kami akhirnya kami enggak, ya biasa ya, sama pelatih kadang ada beberapa idealisme masing-masing gitu ya. Intrik dan tidak ada yang menengahi waktu itu kami. Akhirnya saya sih betah waktu itu. Yes Mas, tak cekal sih, gue ngasih nganu aku tak neng liane. Akhirnya hilang sampai vakum tahun sekitar 90-an sekian itu, 91, 92 itu udah. Itu vakum sampai sekitar 2005 kami baru berlatih di dalam Wisnuwardanan itu daerah Minggiran. Oke. Lapangan Minggiran baratnya di balik ada pendopo, itu juga masih warisnya dari juga sih. Doro Wisnu namanya. Wisnuwardanan itu pendopo. Diperkenankan di situ. Berlatih, tapi ya harapan kami itu kan sana juga banyak lalu lalang anak dan lain sebagainya. Ternyata juga hidup segan mati tak mau. Akhirnya kita coba anak turun kita sendiri diasuh di sana. Nah, kebetulan juga kami terus disibukkan dengan pekerjaan dan keaktifan masing-masing, kadang jelang-jeling. Akhirnya entek, cuma tinggal satu waktu itu aku tak latih sendiri, satu pernah. Sampai akhirnya kita beranggapan coba nek bali meneh nang Tejokusuman kepiye. Tahun 2015-an kira-kira kita coba izin sama yang berarti 2011 itu jelas gitu ya? Jelas, masih di Wisnuwardanan gitu. Berarti betul. Situ pelatih, bendahara, tukang sapu, nganu murid, yes, ngono gila. Itu saat itu vakumnya. Jenengan ajak pawe dan sebagainya, aku kudu teratak suwani senior yang udah agak latihan itu, yuk saiki ono pawe pencak segala itu 2012 sih. Alon gitu ya. Iya. Pertama pawe itu kan di alon gitu. Wah, aku datang geret itu. Tapi terlaksana dan itu panjang punya kami juga. Lumayan itu. Setelah dikumpulkan berarti kan tanpa disadari itu membuat betul. Apa istilahnya percikan api loh. Percikan api bagi kami. Pencak masih ada yang memperhatikan ini. Terus kemudian tahun 2015 baru pindah ke
Nah itu waktu itu kita udah aktif di nganu nggih tiap tahun nggih 2011, 12, 14. Ya, Kita kan nah ini kita Berarti 13 14 tutup jenengan nih tak jelas dulu ya. ora jelas. Berarti bener aku yang ngomong. Mulane nek jenengan sok Mas Gonamu sesuk tampil yo ciri khas Mataram jenengan beberapa kali itu aku rada makan lho Mas. Lah ora teger. Iya Mas, ora teger ngejak yo ngene Mas. Ayo termasuk Ya ngomong ya ngomong ada rapat di pas naik. Salahnya situ dopok ya kok pacak gagal lu. ya itu loro-loro kita untuk memanggul amanah itu ya Pak. Dipercaya. Berarti jenengan tak kasih kesempatan masuk di Trans 7 Ambungayu berarti ya. Ya itu termasuk kami Wahyu Media untuk promosi. Toh berarti raketan kami kudu ngelahke. Ayo gelem-gelem. Ya. Terus kemudian ikut koreo juga toh. Betul. Nah, koreo itu termasuk kami goleki cah sing mudah dia latih yo ngendi. Kami lari segala macam. SMKI karena salah satu senior kami juga mengajar di SMKI sehingga muridnya coba ditarik gitu ditarik ini ada ya iming-imingnya ya itu ada koreo ada begini sebentar itu nanti setelah itu harapan kami kan jadi murid kita tertarik dan lain sebagainya termasuk isi pun juga demikian waktu di tempat Mas Miroto itu kami pernah latihan di Banjarmili festival waktu itu benar. Nah itu festival bedok itu BAF itu bedok art festival. Nah itu juga termasuk salah satu keuntungan kami untuk mempromosikan di tempat Mas Miroto itu. Berarti waktu itu memang sebetulnya Krisnamurti juga memang lagi megah-megah gitu. Orang mau megah Mas sentak-sentik tapi yang dilalah rasa persaudaraannya itu masih kuat. Ternyata kalau ada yang geret, ada yang marahi, terus loyalnya muncul semua. Memang ya. Oke, siap. Makanya sih tampil tua-tua. Ya, tapi kan tetap ada lah. Ada. Gitu. Oke, terus dari 2015 itu jenengan izin resmi ke Gramedia. Resmi ke Pak waktu itu yang miliknya Pak Zakobus yang dipercaya Pak Joko yang di Gramedia sini Masyarakat Gramedia Jogja ini izin bersurat ke beliau dan diperkenankan. Setahu saya itu tempat juga nggak diapa-apain loh. Nggak diapa-apain. Orang dipelihara juga kayak itu. Nggak ada yang nggak berani mau merenov mau hotel, nggak ada yang berani gitu. Dulu idenya buat hotel. Iya. Pernah mau dibuat hotel. Tapi ternyata. Tapi sebenarnya kami pindah ke Tejo Kusuman kembali tahun 2015. Itu Marayo KBW lagi. KBW itu yang tadi Krido Beksowirono itu mendahului di sana latihan di sana. Nah waktu itu latihannya KBW itu hari Senin. Nah supaya kami yang jaga itu tidak mindon gawe niling resiki, kami milih hari Selasanya. Kan wis resik ratuan latihan minggu membersihkannya ya. Senin terus Selasa kita tinggal nyapu sidik lah gitu. Nah itu Seninnya tari, Selasa silat lagi dan dimanfaatkan lagi untuk kegiatan seperti semula. Senin Selasa itu tari dan pencak. Perjuangannya luar biasa juga ya Mas Anto ternyata ya. Ini curhat gimana tadi? Iya nggak apa-apa ya. Kan banyak yang nggak paham juga ya. Oke, terus kemudian balik lagi ke Tejo Kusuman sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu rumah juga tidak diapa-apakan sama Tidak diapa-apakan sampai sekarang. Coach dan Ansari mungkin ya. Ini non saya ini mungkin off the record atau enggak ya, tapi benar. Saudara kita saat kita kembali latihan di sana waktu itu ketua IPSI-nya Pak Herio Sukamto Merpati Putih langsung bersanjang ke tempat kita istilahnya ngaroke gitu karena beliau jadi ketua IPSI yang baru kan ngaroke di sana FC Kota atau? FC Kota waktu itu terus. Nah beliau pernah ngendiko beliau sendiri saat di pendopo itu
sebelum kita itu ternyata MP pernah latihan di sana, tapi 3 bulan nggak betah, akhirnya bubar. Pernah diizinkan berlatih di sana. Kita juga nggak tahu kenapa alasannya. Pak Arya sendiri ngendika, ini bocah-bocah saya pernah saya latihan di sini tapi 3 bulan nggak betah. Ini beliau sendiri ini. Saya dengar sekarang di Tejo Kusuman banyak latihan rutin. Rutin tapi dirubah jadwalnya, merubah jadwal lah. Dulu Selasa, sekarang Minggu. Tapi sudah cukup bagus. Kalau terkait siswa ya masih silih berganti Mas. Ternyata dengan pola kita yang kemarin itu harus gini karena kami ngugemi pakem itu tadi itu ya silih berganti anak-anak di Tejo Kusuman itu. Tejo Kusuman. Sehingga kami ini kebetulan alhamdulillah kami ada tempat yang bisa kita yaitu di pondok pesantren di daerah Pakem sana. Kami Pakem waktu. Nah ini ujian lagi nih Mas. Asuh anak-anak SMP di sana. Berapa orang? Itu ada 4 kelas Mas, setiap kelas 30-an orang. Nah ini tahun ajaran baru ini konon katanya mau tambah 4 kelas lagi. Mohon doa restunya rekan-rekan semua, semoga kembali seperti semula. Berarti nek sesuk pawe iso ngundang saya ya. Insyaallah. Kan lho wis 250 ya sing 750 goib kan iso. Jadi itu sudah sejak kapan Mas? Maksudnya mulai aktif kapan? Tahun kemarin? 2,5 ya, mau masuk 3 tahun lagi. 3 tahun? Ya 2,5 lah. Ini karena berarti selama 3 tahun ini aktif di sana di Pakem itu. Iya. Tapi Tejo Kusuman sepi tetap nyenyet. Masih sepi. Tapi kalau ujian harus ke Tejo Kusuman. Oh iya, itu kan teknisnya jenengan ya toh. Itu kan udah pasti itu kan. Jadi mereka mengenal asal usulnya segala macam gitu. Jadi sebelum sana itu kami juga buka cabang yang di Blunya, sebenarnya menghidupkan kembali Blunya itu dulu pernah oleh senior kami yang dari sana. Terus kami anak cucunya di sana coba dikumpul akhirnya kita olah lagi dan pernah kita tampilkan waktu PMF juga itu anak-anak kecil itu ya anak-anak Blunya. Sampai sekarang? Sekarang terganggu oleh sepak bola Mas. Bocah-bocah itu seneng bal-balan terus pajar paling podo itu Mas. Ya itulah ya, susahnya kita. Itu Mas ini. Mas, pertanyaan saya kan kalau di IPSI itu kan sekolah-sekolah itu kan lebih cenderung ada prestasi. Betul. Nah terus jenengan itu bagaimana programnya? Nah kami apakah ada pertandingan atau apa? Nah dengan keterbatasan waktu ya kami di sana itu dan tidak bisa menambah jam di sana sehingga kami hanya semampu kita untuk menyampaikan ini loh kita, memperkenalkan ini loh kita. Targetnya sementara itu Mas, karena jenengan preso sendiri kalau di pondok sekarang kalau seminggu hanya dijatah waktu 2 jam itu waktu alokasi, tapi efektifnya nggak sampai 1,5 jam nggak sampai efektif. Nah itu kadang 1 jam saja. 1 minggu sekali, belum tentu nanti kurikulum sekolahan ada libur yang hampir 2 bulan full itu libur. Kenaikan termasuk kalau pas lebaran itu kalau di pondok 2 bulan. Mas, berarti di pondok itu resmi? Resmi. Maksudnya resmi dari pondok pesantrennya kamu mengharuskan atau memang ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler sana, sifatnya ekstrakurikuler. Kan swasta, jadi nggak seperti perikatannya, nggak seperti negeri, swasta hanya yayasan gitu. Jadi sudah 3 tahun ini? Hampir 3 tahun ini. Luar biasa tuh ya. Itu sehingga kami hanya bisa mampunya setelah kami tata dengan timing waktu itu, soalnya mau mengenalkan punya kita ini. Nah, kita dituntut anak-anak harus sampai prestasi sepertinya kok kesulitan banget. Nanti akhirnya punya kita mah nggak dikenal. Tradisi kita, ciri khas kita nggak dikenal. Harapan saya itu
selepas sana main kelingan awake dhewe. Pernah punya gerak seperti ini yang mungkin belum ditemui di tempat lain. Oke, siap. Ini misi kita sementara. Terus selain sana Pakem belum ada lagi? Sekarang saat ini baru Pakem. Baru Pakem aja. Ada rencana kemana? Ada di SD Wirosaben itu ditawari, tapi waktu itu juga terbentur siapa itu lagi yang mengasuh itu siapa pada jam kerja. Itu kepala sekolah, pengajar, tukang sapu, bendahara, anggota. Terus sekarang banyak masalah yang saya ajak senior kami setelah kami sampaikan bahwa kesulitan kami dan penambahan ini kebetulan kita ini ya punyanya baru di sana sekarang ini. Monggo kita tolong diwangi-wangi. Mas, jenengan kan waktu pencak wisata budaya ikut toh ya? Ngajari Jerman itu loh. Betul. Anak-anak Jerman itu. Iya. Konsep itu gimana menurut Mas? Nah, saat itu kami itu mau memberikan ciri khas kita yang bisa mereka dapat, karena kita kan memang misinya setiap malu kita mau mengenalkan punya kita. Ya, sebenarnya semua perguruan seperti itu Mas yang dia punya. Nah, terus setelah itu kami itu bubar Mas. Bubar itu konsep yang awalnya itu dia seperti ini. Ternyata siswanya seperti itu. Mohon maaf ya, waktu itu siswanya ada yang berkebutuhan khusus kan, dan kita harus dituntut tampil merampak kompai kepiye gitu kan, anak-anak waktu itu kan gitu, sehingga kami harus strategi yang mudah dihafalkan, gerak-gerak itu mudah dihafalkan. Misalnya kita hanya memberikan 3 rangkaian, tapi 3 rangkaian itu bisa 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3 misalnya. Saya mau tanya sejujurnya, tanggapan sesepuh dengan apa waktu itu? Waktu Anda dengan melatih bocah-bocah Jerman itu? Sangat support sekali, dan ayo adewe iki iso ternyata masih bisa untuk bangkit kembali, meskipun karena kita sadari jeda waktu vakum sekian itu sangat sulit sekali untuk tangi, sulit lah. Aku arep ucek-ucek terus nanti terbentur kalau melatih anak-anak. Usia anak-anak itu usia dini yang pengen dunianya dia itu istilahnya tersalurkan ya. Bisa sedunianya gitulah. Kita sih nganu simbah-simbah sih ngajari. Kira-kira ada gap yang seperti itu tuh menjadi sebuah kendala kayaknya. Sehingga ya samana sih ya itu Mas. Jadi kami itu kesulitannya mungkin kami hanya cari 1-2 orang yang bisa meneruskan kami dulu. Kapus 1-2 orang bisa meneruskan usianya usia muda sampai SMA, baru nanti kita terjunkan. Pelatihnya Mas Anto di tempat Mas Anto sekarang ini loh ya, sudah terbentuk beberapa orang. Yang pelatih itu pelatih Mas yang sekarang terjun ini masih pelatih senior saya Mas, bayangkan. Terus yang ini masih terbentuk nganu ucul sekolahnya pindah loh, nganu luar, lulus sekolah ini pindah luar Jawa. Ada yang terus nikah, diisi itu nikah lanang wedoke dadi bojone pindah ucul kayak gitu kami. Padahal kami memang jaringnya sih jiluru telu, mungkin sih jiluru telu ucul kafe. Jadi belum nasib ini. Enggak, aku berharap sih ini kan kita ada lomba koreografi pencak segala macam. Ya entahlah, aku nggak ngerti. Saya yakin Mas Anto pasti bisa. Bagaimana bisa membentuk tim lomba koreografi pencak, itu kan siapa tahu itu bisa menjadi catatan-catatan berikutnya, bisa menjadi paling nggak support semangat lah bahwa memang ada tempat dan bisa menjadi prestasi. Ya tahu ntar mungkin nanti dari Mas Anto kan usul ide segala macam bagaimana tim-tim yang mungkin tidak menang dikasih apa sehingga itu bisa menjadikan catatan-catatan menjadi prestasi mereka kan gitu, untuk nambah-nambah
tentang tadi itu kan prestasi-prestasi sekolah gitu loh misalnya. Jadi tidak hanya soal pertandingan saja, tapi hal-hal itu bisa menjadi penambah nilai. Siapa tahu itu bisa menjadi penambah nilai. Siapa tahu, aku nggak ngerti ya. Iya. Nah, teknisnya kan Mas Anto paham. Siap. Mas, capek? Enggak. Enggak ya. Ya maksud tadi mikirin capek lima wawancara. Ya kok capek nih perguruan. Saya capek perguruan lah. Saya tidak. Tetap semangat. Insya Allah. Tetap semangat ya Mas ya. Saya itu dulu falsafah yang baru hari. Saya mau tanya dulu. Jenengan belajar Krishnamurti dari umur? Belum lama Mas. 86. 86 aku lulus SMA. Berarti umur berapa sampean? Ya kelas 85 ding, 85 tepatnya. 85 itu ya kelingan 85. Itu apa? SMP? SD. SD sampean ya. Belajar Krishnamurti. Iya. Kuwi mergo sapa? Itu karena pertama saya itu dilelah pindah SD ini itu di daerah Serangan kelas 5 itu kalau kelas 6 6 atau Serangan itu zaman dulu itu terkenal nek bahasane wong ora nak dipangan. Wong nang kono nek anyaran mesti diadang, dibuli. Nah, saya bicaranya aku bisa bales gitu. Saat itu kayak gitu. Terus saya dilalah ayah saya itu dulu juga pelatih pencak. Terus saya dilatih bapak saya, terus saya pengen belajar pencak yang terorganisir ini gitu. Dulu pencak apa? Dulu masih kalau dulu diajak Simbah itu pencak Jowo mau bilang bilang pencak Jowo gitu. Oh, gitu. Terus, nah, pengen mencari yang terorganisir. Gitu, kebetulan kami ya kampungnya di Tejokusuman, wis nek kono bae gitu. Kami gitu. Kampungnya waktu itu di Tejokusuman. Itu SD. Jadi SD dengan wis sama guru tari saya itu kebetulan pelatih pencak di situ, guru tari Tejokusuman, suami istri itu melatih pencak di situ. Saya waktu itu diajar guru tari saya di SD itu, wis latihan yang kanu ayo, gitu mesti aja. Baru 86 ya 86 itu kan saya lulus SMA situ SMP atau SD ya sampai SMA. Ya luar biasa Mas. Upaya apa lagi? Ini sebelum kita ngakhiri, kira-kira upaya apa lagi sama Mas Anto untuk dan harapan-harapannya lah. Kalau dulu saat saya dipercaya jadi ketua itu waktu itu misi saya hanya karena baru bangun. Siapa sekarang ketuanya siapa? Ada. Sekarang sudah saya minta ganti waktu itu. Tahun kemarin itu saya minta ganti supaya ya regenerasi itulah biar saya juga bisa fokus untuk melatih sana yang organisasi biar tidak nanti terlalu terjaga salah sih. Isi nom yang gantikan atau enggak Mas Hartono itu yang itu ya udah senior kita ini gentenan lah kebetulan beliau pensiun terus agak free toh. Nah, terus beliau, itu misi saya itu waktu itu hanya tadi itu mencetak generasi meskipun 1, 2, 3 orang itu yang bisa meneruskan ilmu kita supaya bisa menurunkan ke junior supaya tidak gapnya nggak terlalu jauh. Bisa ya itu dan itu yang kedua, yang pertama sebenarnya mengumpulkan teman-teman atau saudara-saudara kita untuk kembali latihan lagi meskipun hanya jagongan, senam, pernafasan dan lain sebagainya di Tejokusuman kembali. Emang ada Mas ya? Tejokusuman pernafasan? Ada Mas. Ada Mas. Tapi jarang kita expose memang. Tapi memang ada? Ada. Oke. Itu kalau jenengan baca bukunya Pak Luminto itu jangan pernafasan kita. Terus kemudian? Nah itu sekarang apa yang bisa kesempatan apapun yang bisa kami untuk meregenerasi akan kami ambil meskipun jauh. Seperti halnya di makam ini kebetulan kami dipercaya itu caranya kudu kita saya merelakan diri untuk mewakafkan waktu saya gitu. Siap. Oke Mas. Siap. Saya matur nuwun sangat. Saya juga terima kasih Mas Anto. Saya juga baru tahu sebetulnya cerita di dalamnya.
Baru tahu sekarang ini. Saya pikir gocekan saya itu gocekan saya cuma gocek, katanya beneran ya bulannya. Bulannya beneran. Yo ketua, yo pelatih, yo tukang sapu, bendahara, anggota, kabeh dirangkep. Nah itu enggak. Oh enggak ya. Itu enggak ada ya seksinya. Vakum cukup lama, dan itu vakum cukup lama ya. Luar biasa ya. Berarti termasuk PMM menjadi kompor kecil yang bisa membuat orang jadi kebangun gitu ya Mas ya. Ternyata ada yang bisa melihat gerak kita secara utuh di PMF ini. Oh gitu ya. Iya. Oh ya, begitu. Istilahnya karena sopo doae nek misale pawe wong ngolong ewu jenengan ngomong karo wong ngolong ewu ya toh. Kira-kira begitu kan. Dan kita tidak dibatasi kowe kudu melakukan gerak kong ini yang tapi sakarepmu. Iya. Sak duwemu kan gitu kan. Iya. Masuk TV juga. Iya. Masuk YouTube sekarang Mas. Punya YouTube sekarang. Ya khusus Krisnamurti. Anda cuma bisa pribadi. Oh pribadi. Terus loh Mas. Siap. Terus itu medsos itu penting, kembali lagi. Pokoknya medsos kalau itu penting. butuh ciri khas gerak kita Pencak Tejo Kusuman ya di Krisnamurti. Oke siap. Oh ya. Tejo Kusuman. Instagramnya saya dan teman dua orang. Gitu. Ya wis. Tapi orang lu tuh Pencak Tejo Kusuman. orang ngampanye ke jadi wali kota tuh. Mas, matur nuwun sangat ya. Sami. Nah, ini Mas, nyuwun sewu ya. Ya, paling tidak adalah kenang-kenangan. Matur nuwun. Angkring Pencak. Wah, siap. Nggih, Mas, matur nuwun sangat sudah berhadir. Matur nuwun sudah banyak bercerita sejarah Krisnamurti, sejarah tadi sedikit tentang Eyang Suko, sejarah tentang Doro Hari dan segala macam yang mungkin saya tahu banyak tulisan-tulisan, tapi ya gitulah anak-anak muda sekarang kan kadang-kadang malas membaca. Jadi berharap apa yang diceritakan tadi itu menjadi pemicu lah orang untuk mengetahui tentang, karena setahu saya tahun 1932 ya Mas ya, itu cukup tua untuk di kota Yogyakarta perguruan silat yang ada secara resmi organisasi ya Mas ya. Organisasi. Bahwa waktu itu banyak aliran-aliran pencak iya. Tapi kan namanya kan macam-macam dan memang terkadang tidak ada penyebutan khusus ya Mas ya. Iya. Gitu. Oke gitu Mas ya. Matur nuwun. Oke teman-teman. Saya berharap apa yang kita bicarakan ini menjadi penambah wawasan teman-teman di sini. Saya berharap teman-teman juga tetap bantu subscribe, like, share channelnya Ngangkring Pencak. Oke, salam Ngangkring Pencak, salam bertujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim. Matur nuwun Mas. Ngangkring Pencak,